Bersukacitalah kamu di dalam pengharapanmu. Bersukacitalah kamu di dalam pengharapanmu. Jugul hon hamu tangian, jugul hon hamu tangian, jugul hon hamu tangian, jugul hon hamu tangian. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini, Kamis 19 Desember 2024, yaitu dari Roma pasal 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Marlas ni rohama hamu makirim, marbenget ni rohama dihapur suhon, jugulo kamu ma tangiyang. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, setiap harinya kita pasti selalu diperhadapkan dengan berbagai situasi yang berbeda. Kadang mudah, kadang juga ada kesulitan, dan tingkatannya juga berbeda-beda. Dan tidak ada di antara kita yang dapat memprediksi apakah yang akan kita lalui dalam satu hari. Ibaratkan seperti seorang pengendara dalam situasi gelap malam, dia hanya bisa melihat jauh ke depan sebatas sorot lampu cahaya kendaraan tersebut, apa yang terjadi dan ada apa di depannya. Seperti itulah kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita dalam satu hari ini. Bahkan dalam hitungan detik pun kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi pada kita. Susahkah atau senangkah? Sehat atau tiba-tiba ada sakit yang datang, bahagia atau tiba-tiba terjadi berita duka datang kepada kita. Namun segala sesuatunya itu tidak bisa kita elakkan. Kita harus bisa menerima, menghadapinya, silih berganti datang dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa memilih yang mana dulukah yang harus kita rasakan. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, atau bersenang-senang dahulu, kemudian sakit-sakit. Masa muda, bersenang-senanglah dulu. Biarlah masa tua nanti, ya bersakit-sakitlah. Atau ada juga, bersakit-sakitlah dulu masa muda. Tapi ternyata sampai hingga masa tuanya, tetap saja menjadikan penderitaan dalam kehidupannya, bersakit-sakit terus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, di situasi yang demikian, apa yang akan terjadi di hari mendatang dalam kehidupan kita yang tak tahu, dan kita tidak bisa memilih, menentukan apa yang harus ada dan terjadi dalam kehidupan kita, kita harus mengaminkan, meyakini, mengimani bahwa Tuhan mengizinkan kesulitan, penderitaan, silih berganti datang sukacita, kebahagiaan, berkat yang melimpah, atau juga kegagalan dalam setiap usaha, sehat atau sakit yang datang dengan tiba-tiba. Segala sesuatunya dijadikan Tuhan untuk membuat kita menjadi pribadi yang lebih tangguh dari sebelumnya, pribadi yang lebih kuat, pribadi yang selalu mengandalkan Tuhan dalam segala situasi. Pribadi yang memiliki iman yang teguh, bahwa di balik suka boleh datang
segala kesulitan, tetapi di balik kesulitan ada pengharapan bahwa akan ada sukacita yang sudah bersiap untuk hadir masuk dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, dalam situasi kehidupan kita, yang paling utama adalah selalu mengandalkan Tuhan. Agar dengan mengandalkan Tuhan, dalam kesulitan, dalam penderitaan, dalam sakit, kita tetap bersukacita di dalam iman. Menerima dengan tulus ikhlas dan menghadapinya. Menjalani setiap proses tindakan, pengobatan, atau proses untuk boleh bangkit kembali. Dan bersabar. Apapun tekanan, tuntutan, dan juga segala hal yang menyesak, kalau kita boleh memiliki kesabaran, kita akan dapat dengan tenang menghadapinya. Tapi kalau kita juga tidak sabar dalam arti mengalami kegelisahan, kecemasan, kekhawatiran, kita sudah menjadi kalah sebelum menghadapi segala penderitaan. Kita tidak mampu, kita tidak berdaya untuk menghadapinya. Oleh karena itu, bagaimanakah supaya kita tetap dapat bertahan, bersabar dalam kesesakan? Bertekunlah dalam doa. Tuhan Yesus katakan, "Hai kamu yang berbeban berat dan yang letih lesu, datanglah kepadaku." Kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Jarak kita kepada Tuhan hanya sejauh doa. Dan nafas hidup sebagai orang yang beriman adalah doa kepada Tuhan. Melalui doalah kita terhubung kepada Dia. Dengan berdoa, kita benar-benar menyadari keberadaan kita siapa di hadapan Tuhan. Menyadari keterbatasan kita, menyadari ketidakmampuan kita, menyadari bahwa kita sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan. Dan jika kita tidak lagi berdoa, itu menunjukkan bahwa kita sudah tidak membutuhkan Tuhan. Padahal sesungguhnya kita tidak mampu berperang dalam kehidupan kita ini dengan mengandalkan kekuatan kita. Tapi kita boleh kuat karena Tuhan selalu senantiasa menyertai kita dalam setiap situasi kehidupan apapun, seberat apapun persoalan itu. Kita boleh kuat kalau kita terus terhubung kepada Tuhan, dan kita boleh bersuka cita karena kita memiliki pengharapan bahwa di dalam Tuhan, di balik setiap duka, di balik setiap kesulitan, ada kebahagiaan yang sudah Tuhan sediakan. Maka bersabarlah kita menghadapi proses hingga sampai pada titik sukacita itu. Bersabar, bertahan, mengikuti prosesnya, sampai kita boleh masuk dalam situasi di mana kebahagiaan yang kita nanti-nantikan terjadi dalam kehidupan kita. Pribadi lepas pribadi. Andalkanlah Tuhan dalam segala situasi. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman yang Kau perdengarkan kepada kami. Sungguh indah firman-Mu saat ini menyapa kehidupan kami. Bahwa benar kami harus mengandalkan Engkau dalam setiap pergumulan dan penderitaan yang kami alami, jemaat-Mu yang melewati proses penyembuhan, mengalami sakit penyakit, yang mengalami kegagalan dalam setiap usahanya, dan setiap harapannya yang belum terkabul. Jemaat-Mu yang mengalami pergumulan untuk menyelesaikan studinya atau juga pekerjaannya, dan menyelesaikan setiap kesulitan atau perselisihan yang boleh terjadi dalam rumah tangganya. Biarlah mereka Tuhan selalu terhubung dengan Engkau. Ingatkan mereka dengan Roh Kudus-Mu dan ajarkan mereka untuk selalu berdoa. Karena dengan doa kami memiliki kekuatan menghadapi setiap persoalan itu dengan sukacita. Karena kami mempunyai pengharapan bahwa di balik setiap duka, pergumulan dan kesulitan, ada kebahagiaan yang sudah Engkau sediakan Tuhan. Dan dengan doa itu juga kami boleh kuat bertahan, bersabar, menjalani proses hingga sampai Engkau hantarkan kami kepada kebahagiaan dan sampai kepada kebahagiaan yang abadi. Kuatkan iman kami, Engkau Tuhan memberkati jemaat-Mu dalam setiap pekerjaannya dan rencana dalam kehidupannya.
Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus menyertai. Jugul hon hamu tagian, jugul hon hamu tagian, jugul hon hamu tagian, jugul hon hamu tagian.